Selpam dan Sabari adalah dua perampok rumah. Mereka sangat kejam, mencelakai wanita dan menghilangkan nyawa korbannya. Dalam aksi perampokannya, Selpam selalu sempat untuk makan di rumah korban, sementara Sabari menyerang korban wanita. Setelah menguras habis harta dan hasrat jahatnya terpenuhi, dibuatlah aksi tersebut seperti kecelakaan kebocoran gas sehingga jejak mereka tidak terdeteksi oleh polisi. Selpam menutupi pekerjaan aslinya kepada sang istri Kokila dan dia sangat menyayangi putri kecilnya Amu. Untuk penyamarannya kepada keluarga masing-masing, Selpam dan Sabari membuka toko listrik. Apabila ada target perampokan, satu orang informan menginformasikan target selanjutnya kepada Selpam. Selpam sedang merampok rumah seperti biasa. Dia menyempatkan untuk makan di sana, sementara korban lain diikat. Amu, putri kesayangan Selpam, memiliki luka di pundaknya akibat kejatuhan barang di gudang, di mana Selpam akan membelikan anaknya hadiah ulang tahun. Selpam sangat menyayangi Amu, putrinya. Pilihan hadiah jatuh kepada perhiasan kalung mahal dengan liontin khas berbentuk kaki lucu. Kokila yang tidak mengetahui pekerjaan suaminya merasa keberatan dengan harga perhiasan tersebut. Namun, Selpam memaksa. Dia akan tetap membelinya. Setelah selesai mengambil perhiasan pesanan Amu, Selpam berniat untuk cukur rambut agar terlihat lebih rapi di pesta ulang tahun anaknya yang sudah disiapkan oleh Kokila secara meriah. Dia mengundang semua tetangga untuk hadir di pesta. Selpam mendatangi toko pangkas rambut di mana Maharaja bekerja. Pada saat itu, Maharaja yang meminta izin melayani semua pelanggan agar mendapat libur. Di saat atasan dan temannya pergi untuk minum teh, Maharaja berusaha melayani Selpam dengan membuka percakapan. Namun, Selpam tidak menyukai itu. Ketika baterai alat cukur habis, Maharaja meminta izin pada Selpam untuk membelinya dulu. Ketika Maharaja pergi dan percaya diri bahwa Selpam seorang diri pada saat itu, Sabari menelepon bahwa aksi perampokannya sudah menjadi berita di surat kabar dan kepolisian sudah mengetahui pelakunya. Percakapan antara Selpam dan Sabari didengar oleh Maharaja yang kembali. Selpam terus menatap curiga kepada Maharaja yang sedang melakukan tugasnya. Persiapan pesta di rumah hampir selesai dan tamu sudah berdatangan. Namun, keadaan hati Selpam dipenuhi kekhawatiran akan sosok Maharaja yang mendengar pembicaraannya dengan Sabari. Dia mengadukan itu kepada Sabari di rumah. Perhiasan kalung yang dimasukkan untuk hadiah menghilang. Setelah dicari-cari di seluruh sudut rumah, ternyata perhiasan tersebut tertinggal di toko pangkas rambut. Mengingat itu adalah hadiah ulang tahun putri pelanggannya, Maharaja berniat mengembalikannya sendiri. Selpam juga merasakan bahwa barang itu pasti terjatuh pada saat dipangkas rambut. Ketika dia dan Sabari akan menuju ke sana, Maharaja berbarengan dengan sekompi polisi datang. Polisi telah mengetahui bahwa Selpam dan Sabari adalah perampok kejam. Polisi juga memberitahu semua kedok kelakuan Selpam selama ini di depan istri dan para tetangganya. Selpam dan Sabari merampok dan menyerang korbannya dengan kejam dan mencelakai banyak wanita. Pekerjaan mereka sebenarnya adalah perampok. Toko listrik hanya digunakan sebagai kamuflase agar masyarakat tidak curiga. Sabari yang mengambil pistol harus dilumpuhkan di depan semua orang setelah dia menembak seorang anggota polisi. Kokila harus mengetahui fakta yang menyakitkan tentang kelakuan suaminya. Selpam harus berpisah dengan Amu, putrinya. Kokila tidak rela bahwa sang ayah dari putrinya mendekati dan menyentuh Amu. Tatapan penuh dendam Selpam kepada Maharaja mengiringi penangkapannya oleh polisi. Jadi, pada saat Selpam di penjara, Maharaja dengan istrinya menemui Kokila untuk mengembalikan kalung milik Amu yang dulu tertinggal di toko pangkas rambut. Pada saat itu juga, karena di seberang ada toko mainan, Maharaja akan membelikan Amu mainan bersamaan dengan anaknya. Satu persatu mainan diperlihatkan, namun tidak ada yang cocok menurut sang istri. Istri dan anaknya duduk di depan rumah yang di atas pintunya dibuat untuk tempat penyimpanan barang. Terdapat tempat sampah besi di atas sana. Ketika satu mainan sudah cocok untuk dibeli bagi si anak, Maharaja kembali membeli barang yang akan dimaksudkan untuk istrinya. Kejadian tragis terjadi ketika sebuah truk menerjang istri dan anaknya yang berada tepat di depan pintu rumah. 13 tahun berlalu, Jyoti, putri dari Maharaja, ternyata selamat dari kecelakaan yang lalu. Suatu hari, Jyoti akan pergi keluar kota untuk mengikuti pertandingan olahraga antar sekolah. Ini adalah pertama kali Maharaja dan Jyoti harus berpisah jauh. Maharaja yang menunggu Jyoti, dia selalu mendapatkan pesan dari Jyoti untuk memberi kabar bagaimana keadaan Laksmi. Jyoti begitu menikmati rangkaian acara di lokasi pertandingan. Selama masa pertandingan, Asipa selalu menemani hari-hari Jyoti yang rindu akan ayahnya. Mana Jyoti telah selesai dalam pertandingannya, dia sempat meminta Maharaja untuk membelikannya sepatu. Ketika Jyoti pulang ke rumah dan Maharaja masih dalam perjalanan, Jyoti yang telah sampai langsung ke kamar dan mengganti pakaiannya. Ternyata, Dana dan Nasipam berada di kamar itu dan melihat Jyoti sedang berganti pakaian. Mereka menyekap Jyoti dan menyerangnya. Ada satu orang lagi yang terlibat. Dia adalah Selpam yang menaruh dendam kepada Maharaja. Dia menyerang Jyoti dan melampiaskan semua dendamnya. Nasipam merudah paksa Jyoti, seorang gadis di bawah umur. Alasan Maharaja pulang telat pada waktu itu adalah
Dia membeli sepatu pesanan Joti yang stoknya harus diambil dari gudang toko sepatu. Setelah Nalasipam puas dengan Joti, kini giliran Dana meruda paksa Joti. Ketika manusia lebih kejam dari setan digambarkan dalam film ini. Bahkan, Nalasipam meruda paksa Joti untuk kedua kalinya. Bujat sekali orang ini. Dengan rasa perbuatannya sudah cukup sebagai pembalasan dendam, Selpa menyuruh anak buahnya untuk pergi. Maharaja yang tiba di rumah mendapati kondisi Joti yang terluka parah. Dia lantas membawanya ke rumah sakit tempat dokter langganan cukur rambutnya bekerja. Di rumah sakit, Joti berpesan kepada Maharaja bahwa jika sang ayah menemukan pelakunya, dia akan berbicara kepada si pelaku dan bertanya alasan kenapa dia berbuat jahat kepadanya. Menyesali pulang terlambat, Maharaja merusak semua barang di rumah dan melukai dirinya sendiri. Itulah yang membuat ia pingsan. Di bengkel mobil ketika seorang pelanggan bernama Karuna Karan marah karena kacamata kesayangannya yang merupakan pemberian artis terkenal hilang ketika mobil ini diservis di bengkel. Dana nampak tidak suka dengan kelakuan kasar Karuna. Dia lalu mendatangi Karuna yang sedang berkumpul dengan anak buahnya di sebuah kafe. Dan memang benar, Dana lah yang mencuri kacamata Karuna dan langsung merusaknya di depan si pemilik. Dana langsung menghajar semua orang secara membabi buta. Dan tanpa ampun, dia juga membuat Karuna harus merasakan sakit akibat pukulannya. Seperti biasa, jam 10 malam Maharaja menutup tokonya dan pergi pulang ke rumah. Namun, sesampainya di rumah, Maharaja tergeletak pingsan dengan luka di telinga kirinya karena diserang oleh perampok. Pada saat siuman dari pingsan ketika dirampok, para perampok menjatuhkan nota bengkel yang di dalamnya data servis mobil Karuna. Sebelum dihajar oleh Dana, ternyata Maharaja menemui Karuna untuk konfirmasi mobilnya di luar kafe. Dana datang seperti cerita sebelumnya. Di saat itu, Maharaja tahu bahwa yang membawa mobil Karuna adalah Dana. Salah satu perampok di rumahnya sudah terbongkar. Kini, Maharaja mengikuti kemana Dana pergi. Mengetahui diikuti, Dana dan teman-teman penjahatnya menghalau Maharaja. Dengan tekad yang gigih dan motivasi membalas si perampok, Maharaja mengalahkan semua orang dengan pisau tukur yang selalu dia bawa. Maharaja membuat cedera parah, bahkan kehilangan nyawa kepada siapa yang melawannya. Pada saat itu, fokus dia adalah menangkap Dana. Dana memang salah satu perampok rumahnya, namun bukan orang yang memiliki benjolan di punggungnya. Dari Dana juga, Maharaja mengetahui salah satu perampok ada hubungannya dengan kantor polisi. Itulah mengapa Maharaja setiap hari selalu berada di kantor polisi dengan harapan ada sedikit petunjuk pelaku perampokan di rumahnya. Pada akhirnya dengan kejam dan berdarah dingin, Dana dihilangkan nyawanya oleh Maharaja. Maharaja mengunjungi kantor polisi setempat untuk melaporkan perampokan dengan alasan bahwa Laksmi telah dicuri. Maharaja menjelaskan dengan detail kejadian ketika dia dirampok bahwa pelakunya ada 3 orang yang menyerang. Semula, semua polisi mengira bahwa dia telah kehilangan benda berharga semacam perhiasan atau uang. Namun, telah menjelaskan bahwa dia hanya kehilangan sebuah tempat sampah. Hal itu dipercaya hanya mengolok-olok polisi yang membuat semua polisi di kantor terhibur. Setibanya di kantor polisi yang berantakan, Raden menerima keluhan Maharaja yang kembali bercerita tentang detail kejadian perampokan yang menimpanya. Sama seperti polisi yang lain, Raden juga tidak percaya bahwa hanya demi tempat sampah Maharaja harus membuat laporan perampokan. Dan ada satu petunjuk di salah satu perampok, yaitu memiliki ciri di punggungnya yang terdapat benjolan. Polisi tidak ingin menginvestasikan upaya untuk menemukan tempat sampah kosong. Akan tetapi, kegigihan Maharaja membuat polisi berpikir jika di dalam tempat sampah dicuri ada sesuatu yang berharga. Namun, Maharaja merahasiakannya. Dan ketika melihat jumlah tabungan yang dimiliki Maharaja begitu besar, Raden kembali bernafsu menyelesaikan kasus ini. Raden menjelaskan bagaimana sulitnya menangkap pencuri tempat sampahnya. Tanpa ragu, Maharaja rela membayar berapapun yang Raden minta. Raden menugaskan Inspektur Naranjan untuk menyelidiki hilangnya Dana. Naranjan lalu mendatangi di mana terakhir sinyal teleponnya terdeteksi. Di sana, dia bertemu dengan Inspektur Perumal yang menyelidiki kasus Maharaja. Ternyata, ada koneksi di antara kedua kasus ini. Melalui uang itu, Raden berniat mengganti atau memalsukan Laksmi dengan menyuruh anak buahnya untuk mencari di seluruh toko perabot di kota. Di kantor polisi menurut info dari Dana perihal benjolan di punggung salah satu perampok dan berhubungan dengan polisi. Tiap laki-laki di kantor polisi dicek punggungnya oleh Maharaja. Kantor polisi, hampir semua polisi dia periksa punggungnya. Apakah ada benjolan seperti ciri perampoknya? Polisi anak buah Raden yang mencari duplikat Laksmi akhirnya menemukan informan kejahatan yang biasa diandalkan jasanya. Pria bernama Nalasipam menyanggupi untuk membawa Inspektur Kujantai ke tempat membuat tempat sampah di pinggir kota. Nalasipam membawa petugas Kujantai ke bengkel panci kenalannya. Dia yang akan membuat duplikat Laksmi sama persis seperti di foto. Bengkel panci yang ditunjuk berhasil membuat tiruan yang sama persis seperti Laksmi. Tempat sampah pesanan telah selesai dan sempurna. Lalu, dibuatlah kondisinya sama persis seperti Laksmi. Sekarang, tinggal mencari orang yang mau berpura-pura sebagai pelaku pencuriannya. Karena semua orang yang dibujuk menolak, Raden sekalian menugaskan Nalasipam untuk berpura-pura menjadi perampoknya. Karena bayarannya tinggi, Nalasipam menerima peran tersebut.
dia yang akan menjadi perampoknya. Untuk itu, melalui sambungan telepon, Maharaja diminta untuk kembali menceritakan detail kejadian yang menimpanya. Melalui pengeras suara, Paradan dan Narasipa mendengar di ujung telepon. Maharaja menceritakan kembali, namun dengan penuh isak tangis, Maharaja menggambarkan bagaimana penderitaan putrinya pada saat itu. Dirasa ada yang aneh dan merasa kejadian itu sama persis yang dia lakukan, Narasipam tersadar telah masuk dalam kebodohannya sendiri. Pada saat itu juga, dia menelpon Selpam karena panik akan tertangkap. Karena Narasipam tidak bisa tidur pada malam itu. Pada keesokan paginya, Narasipam dibawa oleh Paradan ke rumah Maharaja yang sudah menunggu. Narasipam lalu menceritakan kejadian yang dia kira sedang berakting kepada Maharaja. Tanpa sadar, dia bercerita apa yang dia perbuat pada malam kejadian. Pada saat itu juga, Maharaja yakin bahwa salah satu perampoknya adalah Narasipam. Dia dekat dengan polisi karena pekerjaannya sebagai seorang informan. Jyoti juga memberitahu satu orang pelaku mempunyai benjolan di punggung. Maharaja mengecek punggung Narasipam dengan berpura-pura memeluknya. Apakah ada benjolan sesuai keterangan Jyoti? Maharaja mulai menghakimi Narasipam. Kenapa dia bisa berbuat kejam dengan gadis di bawah umur? Paradan yang menghampiri memberitahu bahwa dia telah menyelidiki kasus Maharaja dan dari keterangan semua saksi berikut dokter yang merawat Jyoti, apa yang terjadi pada Maharaja telah diketahui oleh semua polisi yang menyelidiki. Kini, tindakan yang pantas adalah dengan menghukum Narasipam dengan tangan Maharaja sendiri. Dengan memberikan senjata tajam, Paradan dan anak buahnya membiarkan kejadian itu karena merasa iba. Bagaimana kalau kejadian yang menimpa Maharaja terjadi di keluarganya? Orang seperti Narasipam tidak pantas untuk hidup. Maharaja menghabisi Narasipam dengan amarahnya, sama seperti dia menghabisi Dana. Melalui telepon Narasipam, identitas Selpam diketahui. Kini dia bekerja di toko bangunan. Di sebuah proyek gedung bertingkat, Maharaja sendiri menyerang anak buah Selpam. Pada saat bertemu dengan Selpam, Maharaja sangat terkejut dan terpaku. Di saat itu juga, Selpam dengan amarah penuh dendam menyerang Maharaja. Dia berpikir bahwa Maharaja yang mengadu ke polisi dan akibatnya dia harus terpisah dengan putrinya Amu, sementara Maharaja hidup bahagia dengan Jyoti. Dua orang ini berkelahi sampai Maharaja berhasil menang dan melukai kaki Selpam. Pada momen ini, Selpam dengan bangga bahwa rasa sakit yang dia telah berbuat kepada Maharaja dan Jyoti akan bertahan selamanya. Sementara di bawah, Jyoti ditemani Asipa mendatangi lokasi proyek. Maharaja menepati janjinya akan membawa Jyoti kepada si pelaku. Namun, Maharaja yang semula melarang, Jyoti tetap bersikeras akan menemui Selpam. Pada pertemuannya dengan Jyoti, Selpam merasa bangga dengan apa yang dia perbuat. Akan tetapi, Jyoti mengampuni dan memberikan sekantung perhiasan emas kepada Selpam. Setelah melihat kondisi Selpam, Jyoti akan melupakan semua yang terjadi. Ia akan baik-baik saja, ucapnya kepada Selpam. Setelah kepergiannya, Selpam mengecek kantung perhiasan yang diberikan Jyoti. Ada satu kalung dengan liontin kaki milik Amu di sana. Lalu, Shin menggambarkan ke masa lalu. Kejadian tragis ketika sebuah truk menabrak istri dan anak Maharaja adalah di rumah Kokila. Selpam menyadari bahwa Jyoti adalah Amu, dilihat dari bekas luka di punggungnya. Kebanggaan atas apa yang dia perbuat kepada Jyoti kini menjadi penyesalan paling mendalam. Pada waktu kecelakaan dulu, anak yang selamat adalah Amu. Maharaja merawatnya seperti putrinya sendiri dan menyayanginya sepenuh hati. Selpam hanya menangis mengejar Amu yang pergi dengan Maharaja. Kematian pun tidak bisa memaafkan perlakuannya kepada Amu. Dengan kejam, dia mencelakai anaknya sendiri dan membiarkan Dana dan Narasipam mencelakainya. Dengan penuh tangis penyesalan, Selpam terjun dari lantai atas dan kehilangan nyawa dipenuhi dengan dosa.